Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan PowerPoint resume digital marketing pertemuan ke-1 sampai 7. Yang pertama, revolusi industri. Industri 1.0 abad ke-18 memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh uap air. Industri 2.0 abad ke-19 memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Industri 3.0 abad ke-20 penggunaan elektronik dan pengembangan teknologi informasi lebih lanjut dalam produksi otonom. Dan today, Industri 4.0 berkembangnya Internet of Things. Digital marketing. Digital marketing adalah segala upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk dan jasa melalui media internet. Pemasaran dalam internet marketing bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga termasuk promosi produk, jasa baru, branding, dan membina hubungan dengan pelanggan. Konsep digital marketing. Konsep digital marketing sangat penting dibandingkan tradisional karena biayanya lebih murah, lebih efektif, dan cepat tersampaikan pada target konsumen. Hal ini juga cocok dengan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminim-minimnya. Tujuan digital marketing. Dengan digital marketing, kita dapat membangun website atau aplikasi yang berguna untuk berjualan lewat e-commerce. Bisa membuat konten marketing, jago membuat video, mengelola sosial media, serta jualan lewat online, lalu membangun branding. Yang kedua, disruption era. Disruption adalah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga lebih bermanfaat. Internet of Things, IoT, didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Sementara itu, jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, IoT dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan visual berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi. Contoh Internet of Things, yaitu GPS tracker, smart lamp, dan Google Assistant. Big Data adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada teknologi dan teknik untuk memproses dan menganalisa sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar, baik yang terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Berikutnya yang ketiga, mengenai sosial media. Sosial media adalah computer-based technology yang memfasilitasi berbagai ide dan informasi melalui komunikasi virtual dan komunitas. Keuntungan menggunakan sosial media di perusahaan adalah yang pertama, mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan visibilitas dan pengakuan brand, menikmati tingkat konversi yang tinggi, peningkatan pembelian loyalitas merek, sesuatu yang untuk status sosial dan ada di peringkat pencarian paling tinggi. Selanjutnya yang keempat, e-commerce. Secara umum, e-commerce merupakan kegiatan bisnis
perniagaan atau perdagangan, atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Manfaat e-commerce bagi ekonomi masyarakat. Yang pertama, merubah perilaku sosial berbasis media menjadi sosial berbasis bisnis, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, nilai tukar rupiah meningkat, produk lokal semakin diminati masyarakat, meningkatkan bank saving account sebagai alat pembayaran, kemudian memperluas pangsa pasar produk UMKM ke tingkat nasional dan internasional. Manfaat e-commerce bagi organisasi adalah ketersediaan pasar nasional maupun internasional, penurunan biaya proses, distribusi, dan penarikan informasi. Bagi pelanggan, yaitu akses ke sejumlah besar produk dan jasa selama 24 jam. Ada juga dampak negatif e-commerce. Potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada korban. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Yang kelima, untuk mewujudkan Indonesia 2045, Indonesia harus siap menghadapi 5 tren disrupsi global. Yang pertama dari segi geoekonomi, yaitu kebijakan dan perdagangan global. Kedua, demografi, pola konsumsi masyarakat. Ketiga, lingkungan, yaitu perubahan iklim dan kondisi lingkungan. Keempat, teknologi, inovasi berkelanjutan mengubah model bisnis yang konvensional. Terakhir, kesehatan, yaitu isu kesehatan sekarang menjadi lifestyle dan mengubah perilaku konsumen. Apa itu 5G? 5G adalah jaringan seluler generasi kelima. Ini adalah standar nirkabel global baru setelah jaringan 1G, 2G, 3G, dan 4G. 5G memungkinkan jenis jaringan baru yang dirancang untuk menghubungkan hampir semua orang dan segala sesuatu secara bersamaan termasuk mesin, objek, dan perangkat. Yang keenam, website. Website yaitu sebuah kumpulan halaman yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi teks, data, gambar maupun video yang bersifat dinamis maupun statis. Web adalah ruang atau halaman informasi dengan menggunakan teknologi hyperlink untuk menghubungkan tiap dokumen. Dengan teknologi ini, pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti tautan atau link yang disediakan dalam halaman web yang ditampilkan lewat web browser. www ditemukan pertama kali pada tahun 1991 oleh tim Berners-Lee. Pada awalnya, Berners-Lee hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Jadilah ditemukan www. Fungsi website, fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi entertainment, dan fungsi transaksi. Tujuan website, memperluas jangkauan promosi, media tanpa batas, promosi terluas, media pengenalan perusahaan, dan sebagai media promosi. Tipe-tipe website. Yang pertama, non-profit website. Kedua, educational website. Ketiga, info planner website. Keempat, business website. Kelima, e-commerce website. Keenam,
portofolio website, dan terakhir media website. Yang terakhir, materi ketujuh, kejahatan cyber dalam digital marketing. Cyber security adalah suatu praktik yang bertujuan untuk melindungi sebuah perangkat jaringan program dan data dari segala macam serangan digital yang berbahaya, di mana serangan ini biasanya bersifat ilegal. Praktik cyber security mencakup pemasangan firewall, backup data, multi-factor authentication, dan lain sebagainya yang bisa mencegah cyber kriminal memasuki sistem suatu organisasi. Konsep cyber security mengikuti konsep CIA Triad. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Kemudian integrity, yaitu menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Availability, jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Manfaat cyber security. Pertama, data sensitif terlindungi. Seluruh data bisa terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman pencurian data. Kedua, menjaga produktivitas. Sistem dan jaringan akan terlindungi dari laluan dan ancaman lainnya, sehingga tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Waktu pemulihan yang lebih singkat. Meski mengalami database atau gangguan lainnya, Anda bisa dengan cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Beberapa tipe ancaman terhadap cyber security. Yang pertama, cybercrime. Manipulasi data, transaksi data secara ilegal, hingga perusakan pada sistem komputer. Ini adalah jenis kejahatan yang disebut sebagai cybercrime. Cyber attack. Cyber attack ini biasanya terjadi pada perusahaan dengan nama besar atau ada kepentingan politik. Tujuannya hampir sama, yaitu menciptakan kerusuhan atau mencari keuntungan. Cyber terrorism. Jika serangan cyber sampai menimbulkan ketakutan yang amat akut, bahkan menciptakan kepanikan massal, hal itu disebut dengan cyber terrorism. Kemudian ada phishing, yaitu attackers berusaha mencuri data sensitif korban dengan cara menyamar sebagai institusi legal dan menghubungi mereka melalui email, telepon, maupun pesan teks. Malware, diagram maupun file yang dibuat untuk mengeksploitasi atau merusak perangkat, server, maupun jaringan. Ransomware, tipe malware yang didesain untuk mengunci file atau perangkat, kemudian meminta bayaran sejumlah uang sebagai tebusan. Social engineering. Pelaku mengeksploitasi aspek psikologi korban dan mendorongnya untuk memberikan informasi personal maupun akses terhadap perangkatnya. Solusi terhadap ancaman keamanan cyber. Firewall. Menerapkan firewall dapat membantu mengontrol lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Enskripsi. Mengenkripsi data dapat membantu melindunginya agar tidak dicuri atau diakses oleh pengguna yang tidak berwenang. Autentikasi. Menerapkan metode autentikasi yang kuat dapat membantu memverifikasi identitas dan mencegah akses yang tidak sah ke jaringan.